pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur saya kepada Allah pada pagi hari ini diberikan kesempatan yang luar biasa untuk hadir di ruang kuliah Fakultas Kedokteran Gigi UMS. Sebuah kehormatan bagi saya diundang untuk berbagi bersama para mahasiswa yang luar biasa. Walaupun sebetulnya saya tidak pede sebetulnya ya. Pertama karena saya harus hadir di depan mahasiswa kedokteran gigi. Yang pasti dari sejak masuk, kalau melihat orang itu yang dilihat pasti giginya gitu. Dan saya bukan orang, mungkin yang akan membuat mahasiswa kayak itu gregetan gitu ya. Karena dulu sejak saya kuliah, kebetulan teman-teman saya itu juga mahasiswa kedokteran gigi. Iya, masa-masa saya kalau lihat saya itu gregetan karena kamu tuh harus dibenerin giginya katanya. Mau nggak kamu jadi pasien saya? Dan saya selalu menolak, saya nggak mau, saya takut. Kan kalau sampai sekarang saya selalu takut. Mungkin sejak kecil juga takut ketemu gigi, jadi itu yang membuat gigi saya juga akhirnya bermasalah gitu ya. Dan baru kerasa ya kalau sudah dewasa seperti ini ya. Tapi alhamdulillah saya yakin itu ada hikmahnya mengapa gigi saya jadi kurang rapi gitu ya. Kalau saya godain anak-anak saya, tapi kenapa sih giginya kok nggak rapi gitu ya. Dan saya bilang aja nanti kalau giginya biar rapi, tapi terlalu ganteng gitu kan. Ya, artinya ngeles saja sebetulnya. Tapi saya usahakan kalau anak-anak saya mereka lebih bisa terawat ya, karena belajar dari pengalaman saya. Yang pertama, saya nggak pede karena takut dilihatin giginya sama para mahasiswa ya. Yang kedua, ini topik baru bagi saya, menyampaikan topik yang berkaitan dengan kedokteran gigi. Walaupun tentu yang dibahas berkenaan dengan masalah farmakologi, penggunaan obat, tapi dari saya sampaikan sebelum memberikan kuliah ke panitia, terus terang selama ini saya mungkin luput ketika mengajar mahasiswa farmasi berkaitan dengan nyeri ataupun infeksi, itu belum menyentuh secara spesifik case atau problem medis yang berkaitan dengan kesehatan gigi. Sehingga tentunya kesempatan yang berharga ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk bisa belajar lebih detail berkaitan dengan gangguan kesehatan gigi. Walaupun sudah saya coba belajar, ternyata tidak mudah juga mengenal, memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan kedokteran gigi ya. Yang luar biasa, walaupun namanya kedokteran gigi seolah-olah yang diurus itu hanya gigi, tapi ternyata problemnya begitu kompleks ya, begitu banyak. Baik, topik yang diminta untuk saya sampaikan berkaitan dengan nyeri dan infeksi dentofasial. Saya mulai belajar istilah dentofasial pun sudah bingung sebetulnya dentofasial itu apa itu ya. Nah ternyata juga cakupannya cukup luas ya, karena dento itu berarti kan gigi, fasial itu muka, berarti ini adalah problem yang berkaitan dengan gigi dan juga ya wajah gitu ya. Jadi problem nyeri dan infeksi yang terjadi atau yang berasal dari gigi dan wajah. Padahal mungkin sebetulnya yang lebih spesifik dibahas adalah berkaitan dengan problem nyeri ataupun infeksi yang sumbernya ada di gigi atau di rongga mulut, area rongga mulut. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Kalau saya coba mengkaji beberapa paper berkaitan dengan kedokteran gigi, memang ternyata problem kesehatan gigi merupakan problem yang tidak ringan ya. Tidak hanya di negara-negara berkembang, bahkan di negara maju yang saya baca misal dari jurnal American Dentist Association ya kalau tidak salah, GADA itu, ternyata juga problem kesehatan gigi di Amerika juga cukup tinggi kejadiannya ya. Prevalensi infeksi yang melibatkan problem pada pergigian itu cukup menjadi concern pemerintah di Amerika, dan problem itu semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia yang tentu karena berkembangnya penyakit degeneratif maupun kebiasaan pola hidup yang kurang sehat. Di antaranya adalah konsumsi
diet atau makanan yang tinggi gula dan juga konsumsi alkohol yang saya yakin kawan-kawan di sini sudah mengkaji bagaimana kaitan antara kebiasaan konsumsi alkohol dengan kesehatan gigi. Oke, jadi yang saya sampaikan tidak banyak untuk subtopiknya. Setelah pendahuluan, nanti saya coba sedikit saja menyampaikan nyeri dan farmakologi anti nyeri. Karena berbicara anti nyeri pun cakupannya sangat luas. Ya, saya tidak bisa berikan semuanya. Mungkin sebagai pemantik diskusi, mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk para mahasiswa. Kemudian penggunaan antibiotik untuk pulpitis dan periodontitis apikal ini yang sudah memang saya baca. Karena saya kalau membahas secara umum takutnya juga nanti ternyata konteksnya kurang tepat. Ya, walaupun mungkin nanti saya coba tinjau secara umum dulu bagaimana prinsip-prinsip penggunaan antibiotik yang harus diperhatikan baik oleh para nakes maupun oleh pasien. Oke, tadi seperti yang saya sampaikan, ini mohon maaf kalau saya mungkin menggarangi lautan ya, berkaitan dengan problem kesehatan gigi, ya. Jadi kalau yang saya temukan istilahnya benar-benar tidak keliru ya Bu, infeksi odontogenik. Ya. Saya cuma mencoba untuk memahami istilah-istilah, menemukan yang pas, yang tepat, yang mana. Tetap takut ya. Jadi nanti mohon dikoreksi kalau ada kesalahan berkaitan dengan istilah yang saya gunakan. Jadi kalau yang saya baca, infeksi odontogenik ini utamanya berupa masalah yang bersumber dari karies gigi dan penyakit periodontal ya. Yang gejalanya memang umumnya lokal, artinya hanya gejala yang sifatnya melibatkan rongga mulut, kemudian wajah dan kepala atau yang disebut dengan problem dentofacial, tetapi tidak jarang juga memunculkan gejala-gejala sistemik ya. Sistemik itu misalnya ya tentu yang paling mudah adalah demam ya. Demam, kemudian terjadinya peningkatan leukosit, kemudian ketidaknyamanan secara menyeluruh yang dialami oleh pasien. Dengan baik itu akan bisa mencetus berlanjut menyebabkan endokarditis yang itu tentu juga sangat susah untuk diobati karena tidak banyak antibiotik yang dapat digunakan untuk mengobati endokarditis. Nah, sehingga tentu peran para dokter gigi di dalam menangani problem tadi periodontal disease yang bisa menjadi resiko endokarditis itu sangat penting. Nah, obat utama yang memang banyak dibahas atau yang digunakan dalam penanganan penyakit infeksi odontogenik ini adalah analgesik dan antibiotik. Ya, ini yang tentu paling banyak digunakan. Walaupun saya yakin obat-obat lain secara spesifik tergantung dari kondisi pasien tentu menyesuaikan. Tapi obat utama yang diperlukan adalah analgesik dan obat-obat antibiotik. Oke, kita masuk ke pembahasan nyeri. Jadi kalau kita lihat tentang definisi atau batasan nyeri itu apa, secara umum kita bisa mengacu ke definisi yang disampaikan oleh International Association for the Study of Pain, yang mana di sini didefinisikan bahwa nyeri itu adalah suatu keadaan tidak nyaman, perasaan tidak nyaman, ataupun pengalaman emosional yang berkaitan dengan adanya kerusakan jaringan baik yang aktual maupun potensial, atau kondisi yang memang bisa dijelaskan dengan adanya kerusakan jaringan itu. Ya, jadi intinya pertama bahwa nyeri itu jelas merupakan suatu keadaan atau perasaan tidak nyaman ya, yang dialami oleh seseorang ataupun pengalaman emosional, tetapi kalau dalam konteks medis fisiologis tentu nyeri itu berkaitan dengan kerusakan jaringan. Ya, beda dengan nyeri yang berkaitan secara psikis ya, secara mental ya. Nyeri hati itu bisa bermakna ganda ya. Nyeri hati, apakah hatinya itu liver atau hati yang menyangkut perasaan
Ya, walaupun istilah yang lebih lazim tentu istilahnya sakit hati, gitu ya. Tetapi dalam konteks medis, tadi nyeri itu sumbernya adalah karena adanya kerusakan jaringan yang memunculkan perasaan atau keadaan yang membuat orang itu tidak nyaman. Sehingga nyeri itu tidak bisa dibiarkan, ya, baik nyeri fisik maupun nyeri psikis tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Karena nyeri sedikit banyak itu akan mempengaruhi quality of life dari seseorang. Seorang mahasiswa baru kuliah, apalagi mau ujian, tiba-tiba nyeri badannya, ya, nyeri kepala, headache, atau misalnya nyeri ulu hatinya, tentu akan mengganggu, ya, konsentrasi belajar, akan mengurangi quality of life, sehingga bisa jadi ujiannya kurang optimal, belajarnya kurang optimal. Sehingga tentu harus dilakukan tindakan untuk menghilangkan nyeri itu, walaupun mungkin tidak bisa menghilangkan sampai ke kausal atau penyebab nyeri yang memang bisa sangat beragam. Nah, yang menarik adalah bahwa nyeri itu sifatnya subjektif. Artinya rangsang yang sama yang diberikan kepada orang yang berbeda mungkin akan memunculkan intensitas nyeri yang berbeda. Nyeri bersifat bahkan mungkin sangat subjektif, ya. Contohnya saya misalnya nyeri yang disebabkan karena adanya rangsang fisik, ada gangguan fisik, misalnya seorang tuh dipukul, ya. Kalau misalnya dua orang dipukul dengan intensitas pukulan yang sama, dua orang ini mungkin akan merasakan nyeri yang berbeda intensitasnya, karena sifatnya subjektif, ya. Mungkin kalau adik-adik masih ingat pelajaran fisiologi tentang potensial aksi, itu sebenarnya bisa dijelaskan dari situ, ya. Tentunya di antara penyebab subjektivitas respon nyeri itu diantaranya adalah tadi pengalaman. Seseorang yang secara berulang-ulang mendapatkan stimulus yang menyebabkan atau yang bisa mencetuskan nyeri berulang-ulang dan dia berusaha untuk menahannya, mungkin lama-lama dia akan terbiasa. Ya, disebut dengan peningkatan ambang batas, peningkatan threshold, ya kan? Jadi ada orang yang mungkin baru dicubit sedikit saja sudah merasakan nyeri, itu kan. Ada orang yang dicubit begitu keras pun dia tidak merasakan nyeri, ya, karena ada perbedaan ambang batas. Sama sepertinya dengan ya nyeri psikis tadi. Ada orang yang ditimpa masalah sedikit saja, misalnya dapat nilainya, dia cita-cita dapat nilainya A, ternyata dapat nilainya B, misalnya, dia langsung down, gitu ya. Tapi ada orang yang targetnya B, dapat D, ya biasa-biasa saja, gitu ya. Atau tergantung dengan pengalaman, itu akan menentukan respon seseorang terhadap stimulus nyeri. Ya, jadi nyeri ini sifatnya subjektif, ya. Dan kalau kita bicara secara umum, misalnya kan tubuh kita itu kan juga sebenarnya sudah punya suatu hormon yang sangat berperan untuk membantu menangkal atau meminimalkan nyeri yang dialami oleh tubuh kita ataupun perasaan kita, ya. Sudah tahu kan ya apa hormonnya namanya? Atau substansi yang sangat berperan untuk bisa membantu menangkal ataupun meminimalkan nyeri, ya. Lalu jauh sama ibunya, ya. Endorfin, ya kan? Mungkin sudah sering mendengar sebetulnya, karena sekarang di dunia persosmedan itu sering dijadikan bahan, ya, status di TikTok misalnya, ya. Endorfin atau juga kependekan dari endogen morfin, ya kan? Dari semua tahu lah, morfin itu kan merupakan analgesik derivat opioid, ya, narkotik yang bisa dikatakan sebagai strong analgesik. Ya, ternyata tubuh kita punya morfin endogen yang disebut dengan endorfin. Dan endorfin itu secara mekanisme fisiologis tubuh kita itu akan dilepaskan pada saat kita itu merasa nyaman, ya, merasa bahagia. Pada saat seseorang senyum yang tulus itu akan membantu untuk menstimulasi pelepasan endorfin, ya. Makanya orang yang murah senyum dan senyum itu tulus, gitu ya, dia ramah, ya, smiling people itu mereka relatif tidak mudah untuk
mengalami nyeri gitu ya, gak gampang, baik itu fisik maupun psikis gitu ya, tidak gampang sakit hati, ya, tidak gampang down karena dia punya pikiran positif ya. Jadi kalau mau menjadi orang yang tahan dengan nyeri ya tentu harus tadi diantaranya perbanyak senyum yang tulus gitu kan. Selain itu akan menjadi lahan ibadah juga ternyata sangat bermanfaat supaya pasien itu tidak kesakitan atau sakitnya itu tidak betul-betul sakit. Berarti kan harus membuat pasien itu nyaman, ya kan? Nyaman, bahagia, diajak senyum, ya. Sehingga ketika misalnya dilakukan tindakan scaling, yang kadang-kadang kan itu lindungnya luar biasa, gitu ya. Mendengar suara ya itulah alatnya aja udah pingin tutup kuping, gitu ya. Udah gitu juga linu nyeri, ya kan? Nah itu tentu kan belajar dari teori bahwa sebetulnya tubuh manusia itu punya anti nyeri yang luar biasa. Bagaimana dokter gigi juga kemudian menggunakan itu sebagai teknik untuk mengurangi nyeri yang dialami oleh pasien. Kalau untuk kita pribadi tadi, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang punya endorfin yang tinggi dalam darah, ya. Caranya gimana? Jadilah orang yang selalu bahagia, positive thinking, ya, selalu banyak senyum dengan tulus. Itu akan menurunkan intensitas nyeri. Ya, kalaupun ada stimulus yang akan membuat kita nyeri, baik fisik maupun psikis, dengan endorfin yang tinggi dalam darah kita, nyerinya tidak akan menjadi parah. Ya, begitupun untuk pasien. Ya, jadikan pasien itu endorfinnya tinggi dengan cara apa? Membuat pasien nyaman, ya, bahagia, tenang. Oke, ini adalah berkaitan dengan nyeri. Ya, tadi sifatnya adalah subjektif dan entirely individual personal experience. Jadi sangat individual. Tadi rangsang yang sama, stimulus yang sama yang diberikan kepada dua orang yang berbeda mungkin akan memunculkan respon yang berbeda. Karena ada pengaruh dari personal experience ini, ya. Dan tentu juga dipengaruhi oleh tadi pengalaman belajar, konteksnya maupun variabel psikososial yang beragam. Jadi orang yang terbiasa menghadapi masalah itu dia hadapi dengan senyuman, ya, dengan tenang, positive thinking, ya dia akan lebih bisa survive untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih besar. Itu dalam konteks nyeri yang sifatnya adalah psikis. Ya, begitupun yang nyeri fisik. Ya, seorang petinju ketika dia itu terus-terusan berlatih menahan pukulan, ya lama-lama dia akan lebih resisten, ya, dengan pukulan, tidak mudah untuk merasakan nyeri akibat pukulan yang dia terima. Ini hanya mengingatkan saja tentang klasifikasi nyeri. Jadi kalau secara fisiologis atau mekanisme stimulus, kemudian bagaimana nyeri itu bisa muncul, tentu yang pertama ada nociceptive pain. Ini yang tadi disebabkan karena adanya kerusakan jaringan, ya, misalnya ya ada pukulan. Jadi ini bisa rangsangnya bisa sifatnya mekanik, ya, ataupun rangsang yang sifatnya kimiawi. Itu akan kemudian mengaktifkan reseptor nociceptif yang akan memunculkan nyeri nociceptif ini, ya. Jadi misalnya ya kerusakan jaringan ketika gigi dicabut itu kan pasti ada jaringan yang mengalami kerusakan, ya, sehingga akan muncul nyeri. Tapi mungkin memang kalau dalam konteks problem gigi itu kan tidak hanya nyeri yang nociceptif, ya, bisa jadi dia gabungan dengan yang inflammatory pain, ya, tidak hanya kerusakan jaringan tapi kemudian kerusakan yang diikuti dengan adanya proses inflamasi, ya. Bicara inflamasi tentu kawan-kawan sudah hafal, ya, 5 ciri atau 5 keadaan yang akan terjadi pada proses peradangan atau inflamasi, ya. Apa saja itu? Rubor, ya. Rubor itu apa? Kemerahan, ya. Kemudian kalor. Kalau kalor itu peningkatan suhu, ya, panas. Kemudian
tumor, ada pembengkakan. Oke, pembengkakan. Yang berikutnya adalah dolor. Itu adalah apa dolor itu? Iya, nyeri ini itu kan. Dolor itu adalah nyeri. Kemudian yang terakhir adalah fungsiolesi, adanya gangguan fungsi. Ya, misal ada jaringan yang mengalami peradangan, tentu fungsinya akan mengalami gangguan. Ya, nah, itu tentu adalah hal yang sudah sangat basic dipelajari oleh kawan-kawan semua ketika belajar patologi. Jadi nyeri merupakan salah satu hal yang akan terjadi ketika terjadi proses peradangan atau inflamasi. Walaupun sebetulnya bicara peradangan itu tidak selamanya merupakan mekanisme yang negatif. Ya, peradangan pun diperlukan untuk proses homeostasis tubuh secara fisiologis. Kemudian juga ada neuropathic pain, adalah nyeri yang melibatkan adanya kelainan ataupun gangguan pada fungsi syaraf. Ya, ini biasanya kalau yang paling mudah dialami oleh misalnya pasien dengan diabetes mellitus. Ya, pasien DM itu mengapa harus betul-betul hati-hati menjaga kesehatan kakinya, karena pada pasien DM mungkin terjadi gangguan pada syaraf. Syaraf yang sangat mungkin terganggu itu adalah terutama yang saraf-saraf yang ada di ujung-ujung, ya, ujung tangan, ya, ujung kaki. Makanya hati-hati kalau pasien sudah DM, harus ketika jalan kaki kemanapun harus mengenakan alas kaki, ya, hindari tempat-tempat yang berisiko untuk menimbulkan luka pada kaki. Ya, karena kalau ada luka bisa jadi tidak terasa karena sudah ada gangguan pada syaraf. Nah, sedangkan luka pada pasien DM itu sangat mudah untuk kemudian mengalami infeksi. Karena kadar gula darah yang tinggi itu akan menjadi media yang disenangi oleh bakteri, ya, oleh jamur, sehingga orang DM itu kalau sudah luka pengobatannya menjadi lama. Ya, kadang-kadang pada beberapa case itu harus sampai di amputasi. Ya, sehingga kalau ada keluarga yang sudah dinyatakan DM, tadi satu hal penting adalah perawatan kesehatan kaki. Ya, makanya kalau di negara-negara maju itu sudah ada spesialis namanya kalau tidak salah podiatris. Jadi kalau di kita yang sudah lama ada kedokteran gigi, ternyata ada juga yang dia spesialis itu adalah perawatan kesehatan kaki. Ya, tapi untuk orang-orang terutama yang sudah mengalami DM, kakinya harus sehat. Karena kalau sudah kakinya ada problem, luka, susah diobati. Oke, kemudian kalau dilihat dari durasinya, nyeri itu ada nyeri akut, nyeri kronis, dan juga bisa jadi nyeri akut yang terjadi pada chronic pain. Ya, sudah kronis, kemudian dia ada semacam eksaserbasi nyeri akut. Ya, misal contohnya kalau yang akut ini ya tentu pada kasus pergigian banyak sekali. Ya, kalau nyeri kronis, contohnya adalah pada pasien artritis, pasien dengan rheumatoid arthritis, osteoartritis. Sedangkan kalau atau pasien kanker, kanker yang sudah stadium lanjut itu mungkin akan mengalami chronic pain. Kemudian tadi yang akut, mengalami serangan nyeri yang akut. Yang intensitasnya tentu lebih parah, lebih tinggi. Kalau dilihat dari intensitasnya, tentu ada yang ringan, mild pain, kemudian yang moderate, severe. Kalau yang mild bisa jadi misal headache yang jadi kepala atau nyeri sendi yang masih ringan. Kalau yang severe tadi misalnya nyeri yang memang sudah betul-betul membuat pasien itu tidak bisa istirahat tanpa pengobatan. Saya kira ini sudah sangat familiar dengan teman-teman mahasiswa, terutama yang sudah profesi. Ya, ada banyak tool yang bisa digunakan untuk menilai intensitas nyeri, yang baik yang akut maupun yang kronik. Ya, di antaranya adalah yang disebut dengan visual analog scale. Ya, ini bisa untuk mengukur intensitas nyeri. Ya, kalau artinya ya bisa dengan mungkin dokter melihat bagaimana mimik muka pasien atau diminta pasien untuk menunjuk sebetulnya yaitu kondisinya pada nomor yang berapa, gitu ya. Ya, ini mungkin saya kira kalau teman-teman dokter gigi sudah biasa menggunakan, bisa jadi. Oke, ini mungkin tidak perlu dibahas tentang pendekatan metodologisnya. Nah, untuk pendekatan penanganan nyeri,
salah satu pendekatan yang sering digunakan itu adalah pendekatan yang dikeluarkan oleh WHO. WHO tahun 80-an itu sudah mengeluarkan pedoman umum untuk penanganan nyeri yang disebut dengan WHO Three Steps Analgesic Ladders. Ya. Ada 3 tingkatan tangga dengan 3 step untuk penanganan nyeri. Nah, kemudian beberapa tahun yang lalu ada perbincangan diskusi yang kemudian menyatakan perlunya apakah masih akan terus 3 tangga ini, 3 step ini untuk penanganan nyeri. Ya sebenarnya perlu ada tahapan yang lain untuk penanganan nyeri. Nah, jadi dari mulai yang nyeri ringan, kemudian nyeri ringan sampai moderate, moderate sampai severe, kemudian dari yang severe sampai very severe. Nah, tentu ini bagaimana mengkategorikannya atau mengklasifikasinya, ya tadi dengan menggunakan tool yang ada, misalnya dengan menggunakan visual analog scale. Ya. Nanti kaitannya dengan pemilihan obat. Ya, kalau nyeri yang masih ringan, obatnya bisa diberikan analgesik yang non opiat dan bisa ditambahkan dengan terapi adjuvan. Ya, bisa ditambah ataupun tidak dengan terapi adjuvan sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau yang sudah mild to moderate pain, bisa diberikan yang opiat yang dia itu weak opioid, ya, narkotik opiat yang dia itu efeknya lemah. Kalau yang sudah severe atau moderate to severe bisa diberikan analgesik opioid yang dia itu strong, ya, strong opioid. Tadi contohnya adalah morfin, ya, morfin, kemudian fentanyl, metadon itu bisa diberikan untuk menangani nyeri yang severe, nyeri yang berat. Ya, tadi memang ini konteksnya dulu dikembangkan untuk kasus pasien-pasien kanker yang sudah stadium lanjut yang memang tidak bisa lepas dari penggunaan analgesik, ya, yang juga tidak bisa diobati dengan analgesik yang non opiat, ya, sehingga hanya bisa ditangani dengan opioid analgesik. Misalnya yang paling sering digunakan bisa fentanyl ataupun morfin. Kalau yang akut, contoh yang misalnya di rumah sakit banyak, saya nggak tahu kalau dalam konteks kedokteran gigi, tapi kalau dalam konteks penyakit kardiovaskular misalnya, ya, pasien yang mengalami acute coronary syndrome, pasien yang mengalami serangan jantung mendadak, tiba-tiba dada kirinya terasa nyeri hebat. Nah, umumnya selain diberikan obat yang bisa melebarkan pembuluh darah, juga diberikan analgesik. Yang diberikan adalah morfin. Ya, jadi tidak lagi diberikan NSAID atau diberikan paracetamol, apalagi kita langsung diberikannya adalah morfin, ya, atau yang setara dengan morfin dari derivat opioid analgesik. Nah, kalau yang keempat ini yang sudah tidak bisa ditangani dengan strong opioid, maka disarankan untuk diberikan interventional treatment. Artinya terapi yang non farmakologi, contohnya dengan akupunktur ataupun tindakan-tindakan terapi intervensional yang lain. Ini perlu break dulu, sepertinya banyak yang ngantuk. Nggak ada waktu, harus ada. Kuis saya lupa ya, nggak membawa apa-apa dari Jogja ya. Harusnya ada kuis supaya mungkin lebih semangat. Saya tipikal dosen yang ternyata tidak bisa membangkitkan ini ya, harus gimana? Ya. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja supaya mungkin teman-teman tidak terlalu tidak terlalu jenuh dengan apa yang sampaikan, silakan nanti bisa bertanya langsung, tidak apa-apa. Baik, dari contoh yang analgesik non opiat yang paling dikenal ada paracetamol. Nama lainnya apa paracetamol itu? Kalau PCT itu singkatannya ya. Tadi betul ada lanjut apa? Acetaminophen, ya. Jadi harus kenal juga, karena kalau mohon maaf di luar negeri bisa jadi mereka malah nggak tahu paracetamol, ya, lebih sering menggunakan istilahnya adalah acetaminophen. Jadi kawan-kawan harus tahu beberapa obat itu punya sinonim yang kadang-kadang di beberapa negara itu digunakan sinonimnya tidak sama, ya. Misal paracetamol, mohon maaf, waktu saya di Australia itu jarang dengar paracetamol, dengarnya itu ya acetaminophen, ya. Atau kalau secara kimiawi, ada yang tahu lagi secara kimiawi namanya apa?
Kenapa disebut paracetamol? Itu kan singkatan sebetulnya paracetamol itu ya. Begitupun acetaminophen itu singkatan sebetulnya. Ada yang tahu nama kimianya paracetamol? Kan bisa jadi ada yang dulu SMA-nya mungkin senang kimia gitu ya. Saya sekarang masih rindu dengan perkimiaan gitu ya. Paracetamol itu kalau saya anak farmasi harus tahu ya, kalau di sini mungkin selingan saja ya. Paling tidak tadi kalau ada nama itu jadi nggak aneh. Tadi seperti yang saya sampaikan seperti itu, kasus misalnya kenapa ada duplikasi persiapan obat itu bisa jadi karena nggak tahu obat itu ternyata sama, satu obat namanya memang sinonim atau obat yang ternyata dari golongan yang sama dengan mekanisme yang sama ya. Oke, tadi misalnya paracetamol, acetaminophen. Nah, kalau nama kimianya adalah para asetilaminofenol, maka disingkat paracetamol ya. Begitupun acetaminophen itu dari asetilaminofenol ya, jadi acetaminophen ya. Kalau aspirin apa sinonimnya? Hah? Ada yang tahu aspirin? Nah, bisa jadi nanti di rumah sakit namanya tidak hanya aspirin gitu ya. Apa nama sinonim aspirin? Walaupun saya nggak bisa ngasih hadiah, karena jawabnya ngasih hadiah ya. Aspirin nama lainnya atau sinonimnya sinonim. Ya misal di Jepang kalau di kita itu apa yang sering digunakan untuk nyari tenggorokan itu, saya lupa mereknya itu ya. Ya Egyptologist itu ya. Nah, itu kan sebetulnya ada radiomycin ya. Itu namanya nama Jepang ya. Kalau di Amerika namanya beda lagi, digunakan sinonimnya. Oke. Mungkin ya nanti bisa pelan-pelan dikenal ya. Kemudian ada NSAID. Opiat, tadi ada opiat lemah, contohnya ada kodein, hidrokodein, hidrokodon, oksikodon. Kalau di Indonesia memang kodein, misalnya di puskesmas lebih banyak digunakan sebagai, ada yang tahu? Kodein obat apa? Walaupun dia sebetulnya derivat opioid, narkotik, opiat, ya. Tapi kalau di puskesmas memang tidak dipakai sebagai analgesik, ya. Seringnya digunakan sebagai antitusif, yang untuk menekan batuk. Ya, tapi ada beberapa sediaan yang menggabungkan antara paracetamol dengan kodein. Yang misal pangadein itu adalah antara panadol dengan kodein. Memang dipakai sebagai analgesik. Ya, kemudian yang opiat kuat ada morfin, tadi fentanyl dan metadon. Nah, yang disebut dengan adjuvan itu adalah obat-obat yang memang itu efek utamanya bukan sebagai analgesik, tapi bisa membantu meredakan nyeri. Yang memang ini penggunaannya disesuaikan dengan kondisi pasien. Ya, dan misal kalau untuk nyeri neuropati, nyeri yang disebabkan karena gangguan pada syaraf, maka bisa ditambahkan obat antidepresan, specifically misal digunakan amitriptilin, itu biasa diresepkan sebagai adjuvan analgesik untuk kasus neuropathic pain. Jadi kalau adik-adik nanti lihat, oh ini kok ada pasien DM kenapa dikasih amitriptilin gitu kan? Padahal kan dia tidak depresi misalnya kan, orangnya sehat-sehat saja, mentalnya telusuri itu apa memang ada keluhan nyeri neuropati yang dialami oleh pasien. Oke, saya tidak akan bahas semuanya, beberapa saja. Tadi paracetamol, ini yang paling akrab ya. Apa kelebihan paracetamol itu kalau dibandingkan dengan NSAID diantaranya? Yang dulu ada di iklan itu ya, ada di iklan, saya ingat di TV yang iklan itu siapa itu ya talentnya, apa keuntungan ya menggunakan paracetamol sebagai analgesik headache misalnya. Keuntungannya adalah bisa diminum kapanpun dan dimanapun ya. Dulu ada iklan begitu ya, kalau mungkin ingat ya, misalnya Bodrek itu kan isinya paracetamol, maka iklannya itu kan bisa diminum kapanpun dan dimanapun, karena dia memang aman untuk saluran cerna, walaupun belum makan tidak masalah ya. Bahkan dia lebih baik digunakan sebelum makan ketika kondisi perutnya itu kosong, karena itu akan mempercepat penyerapan obat, akan mempercepat terjadinya efek yang diharapkan. Nah, ini juga harus diluruskan ke
masyarakat, ke pasien, tidak semua obat harus diminum setelah makan. Bahkan beberapa justru akan lebih baik digunakan sebelum makan. Jadi kalau lagi sakit kepala betul-betul nyut-nyutan, nggak usah, aduh ini harus makan dulu, mau minum Panadol misalnya, buat merek misalnya, ya nggak harus. Itu ketika lapar itulah justru harus segera minum obat, karena obatnya lebih cepat untuk diserap, ya. Tapi kalau aspirin tadi hati-hati, ya, aspirin tidak bisa diminum kapanpun, dimana, ya. Aspirin punya efek langsung mengiritasi saluran cerna, jadi harus diminum dalam kondisi lambung itu berisi makanan, sehingga akan meminimalkan gangguan pencernaan. Oke. Begitupun antibiotik. Antibiotik itu ada yang memang harus diminum sebelum makan, ada yang diminum setelah makan, ya. Dan tadi Ibu Siti menyampaikan ada blok farmasi kedokteran gigi, ya. Berarti kan belajar tentang persiapan, ya. Kalau misalnya setelah makan itu seperti apa signalnya sebelum makan, belajar ya. Karena kalau dulu saya juga ingat, karena kampus farmasi di Gajah Mada itu bersebelahan dengan kedokteran gigi, satu kompleks, ya. Kalau teman-teman yang pernah ke Jogja, ke UGM kan, kalau muter itu ada kompleks yang dekat Sarjito, yang depan Sarjito itu kedokteran, kemudian sebelah selatan kedokteran gigi, belakangnya itu adalah farmasi. Nah biasanya di farmasi itu semua mahasiswa kesehatan praktikumnya di farmasi, kedokteran gigi, kedokteran hewan, kedokteran juga sepertinya ada dulu, ya, praktikum di tempat kami di farmasi, dan mahasiswa farmasi jadi asisten untuk mahasiswa kedokteran, walaupun yang dibuat itu memang aneh-aneh gitu, ya. Kedokteran hewan misal bikin tablet, tapi tabletnya gede sekali gitu, ya, bukan tablet untuk manusia, ya. Jadi kadang-kadang kita yang asisten itu lucu juga, ya, ini tablet kok besar sekali gitu, ya. Nah, membuat pasta gigi, sediaan untuk ya perawatan kesehatan gigi juga dulu praktikumnya jadi kita belajar tadi. Misalnya kalau sekarang apalagi sudah ada konsep namanya interprofessional education, ya. Mohon maaf, di tempat saya juga di UII, karena yang ada baru farmasi dan kedokteran, jadi IPI-nya itu baru melibatkan farmasi kedokteran. Sama-sama belajar praktikum, diberikan kasus, dokter yang nulis resep, kita yang menyiapkan, ada diskusi, oh ini kurang tepat signalnya, ini kurang tepat untuk waktu minumnya, ada diskusi. Oke. Itu berkaitan dengan paracetamol yang bisa diklaim sebagai analgesik yang paling aman, ya, tetapi tentunya dia hanya bisa untuk kasus tadi mild pain, ya, jadi yang sifatnya ringan dan tidak disebabkan oleh inflamasi yang berat, ya, karena paracetamol itu dia punya efek analgesik, antipiretik, tapi dia itu dia punya efek anti-inflamasi tapi lemah dibandingkan dengan aspirin maupun NSAID yang lain. Kemudian rentang dosisnya cukup lebar, jadi teman-teman harus ingat dosis maksimumnya itu adalah 4 gram sehari. Jadi kalau memang pasien masih kuat untuk minum paracetamol, 1 gram sekali minum, maksimal 4 kali sehari. Ya, jadi kalau yang lazim itu kan 500 mg, ya, 3 sampai 4 kali sehari. Saya pun kadang-kadang kalau memang nyeri kepala yang harus segera perlu segera untuk reda, saya menggunakannya 350 mg, langsung 1,5 tablet, ya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kan kalau dalam konteks umum itu apa sih bedanya antara obat generik dengan obat branded gitu, ya. Kalau di iklannya memang kan iklannya itu mengatakan kita makan, kita minum isinya, bukan mereknya gitu kan, ya, yang diiklankan. Tapi sebetulnya memang ya rahasianya betul-betul beda, ya, antara paracetamol generik dengan Panadol, walaupun diklaim sama tetap aja beda, ya. Yang membedakan apa? Ya tentu adalah rahasia formulasinya, ya. Kenapa yang branded itu lebih mahal? Selain karena memang butuh iklan, ya juga memang formulasinya beda. Jadi kalau pasiennya memang sanggup membeli yang branded, ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau pasien ingin yang lebih murah, ya tentu yang ditulis adalah perharnanya, ya. Bapak Ibu mau tetap obat yang ini atau mau diganti dengan generiknya, ya. Jadi kami dari farmasi pun tidak bisa membenahi, dan branded itu sama khasiatnya, memang beda, ya. Tadi karena ada rahasia formulasi yang memang tidak bisa dibuka, ya. Nah, paracetamol ini tentang dosisnya cukup lebar.
Efek samping yang perlu diwaspadai terutama ada gangguan fungsi hati, sehingga tentunya jangan berikan pada pasien yang sudah ada gangguan fungsi hati. Ya, teman-teman sudah belajar fungsi hati itu bisa dinilai dengan parameter HST, HLT, atau pasien yang sudah ada riwayat hepatitis kronis, ya jangan berikan paracetamol. Atau kalaupun mau diberikan yang sudah dengan antidotnya, ya paracetamol yang sudah kombinasi dengan N-acetyl cysteine. Nah, walaupun ini yang paling harus diwaspadai, efek samping lain yang mungkin terjadi adalah skin rash, kemudian displasia darah dan hipoglikemi. Ini walaupun jarang, tapi tetap harus diwaspadai. Ya, karena ada beberapa obat yang memang pada individu tertentu dia bisa menimbulkan efek yang lebih berat. Nah, tadi ini aspirin. Memang sekarang aspirin di Indonesia itu sudah jarang, bahkan mungkin tidak digunakan sebagai analgetik, ya takutnya mungkin nanti kayak apa ya, ketukar-tukar. Karena kan teman-teman tahu ya, aspirin itu obat apa selain analgesik? Obat apa? Apa deh analgesik selain analgesik aspirin? Yang adik ketahui? Antiinflamasi, oke, ya. Analgetiknya itu disebabkan karena dia punya efek antiinflamasi. Selain sebagai analgesik, ada yang tahu? Tahu deh, aspirin selain analgesik? Mungkin keluarga ada yang punya sakit menahun, punya riwayat stroke, sakit jantung, ya kan? Mesti akan menggunakan aspirin, tapi hati-hati, itu bukan sebagai anti nyeri, tapi sebagai anti platelet, ya obat yang bisa mencegah agregasi platelet, yang bisa mencegah gampangannya apa, penggumpalan darah, ya kan? Jadi dia tuh istilahnya pengencer darah aspirin itu, ya. Nah, ini yang mungkin sekarang kenapa tidak lagi diresepkan sebagai analgesik, karena memang lebih banyak digunakan sebagai antiplatelet atau pengencer darah. Ya, jadi ada jangan heran nanti kalau ada misalnya orang tua, tidak hanya orang tua sih, ada juga yang masih kelihatan muda tapi sudah pakai aspirin tiap hari. Tapi memang dosisnya yang berbeda, ya. Oke, nah tadi itu yang mungkin ada harus aware, ada obat-obat yang dia itu multi indikasi, ada sinonim, ya. Dosis wajib sebagai anti nyeri adalah 325 sampai 660 mg, bisa setiap 4 sampai 6 jam. Nah, ini dosis maksimalnya 3.600 mg, ya itu yang dituliskan di beberapa literatur. Jadi hati-hati, walaupun misal bisa diberikan setiap 6 jam, jangan sampai melebihi 3.600 mg. Efek samping dari gangguan pencernaan ini yang paling umum terjadi karena efek langsung pada mukosa lambung. Selain juga memang dia bisa menghambat pembentukan prostaglandin yang berfungsi untuk pembentukan mukosa lambung, ya. Jadi maka tadi aspirin tidak sama dengan paracetamol. Paracetamol bisa diminum kapan saja, di mana saja. Kemudian ada juga reaksi hipersensitivitas dan gangguan pernapasannya, hati-hati ya pada pasien asma. Jangan diresepkan aspirin karena aspirin akan menghambat pembentukan tromboksan yang bersifat sebagai bronkodilator. Jadi kalau pasiennya asma bisa mencetuskan serangan asma pada dosis sebagai analgesik. Nah, NSAID ini mungkin singkat saja, efek antiinflamasinya disebabkan karena kemauan menghambat enzim siklooksigenase atau CHOX, ya. Sampai saat ini ada 3 sebetulnya isosim CHOX yang sudah diketahui, tapi yang sering dibahas baru CHOX 1 dan CHOX 2, ya. CHOX 3 itu belum banyak dibahas secara farmakologi. Nah, tadi bahwa CHOX 1 ini berperan untuk pembentukan prostaglandin yang berperan untuk melindungi mukosa lambung. Sedangkan yang CHOX 2 ini berperan untuk membentukan prostaglandin yang bersifat sebagai mediator inflamasi. Makanya di dunia per-NSAID sekarang kalau mau milih itu kan ada NSAID yang CHOX2 selektif, ada NSAID yang CHOX2 and CHOX1 non-selektif, ya. Ini juga harus ada dasarnya, karena saya pernah dapat resep dari dokter gigi, mohon maaf ya, nggak nanya dulu ke saya, langsung diresepkan yang CHOX2 selektif, ya. Nah, kenapa saya tidak dikasih ini? Padahal saya kan nggak ada problem gangguan pencernaan, itu kan. Ya jelas saya nggak mau berdebat, saya bawa ke apotek. Tapi saya minta diganti aja Mbak, jangan yang ini gitu kan. Saya diberi NSAID
yang restriktif nggak apa-apa ya, karena emang harganya jauh lebih mahal ya. Nah ini monggo, ini kan ya dokter punya hak, pasien juga punya hak gitu ya. Dokter boleh meresepkan, tapi tentu peresepan diusahakan ya mengikuti prinsip peresepan yang rasional. Ya, artinya mengesampingkan kepentingan-kepentingan lain. Bukannya saya sebut tapi mari kita kedepankan itu ya. Jangan ada perasaan takut, mohon maaf, takut gak dapat insentif atau takut apa-apalah yang sifatnya duniawi. Insya Allah kalau teman-teman ikhlas memberikan yang terbaik untuk pasien, pasti rezeki itu dari mana saja. Nah, jadi contohnya ya, jangan sampai karena dorongan yang negatif kemudian pasien seperti masih bisa diberikan EC yang non selektif yang lebih murah. Kenapa kok diberikan yang selektif JOX yang secara harga jauh lebih mahal? Ya walaupun memang dia ada kelebihannya ya. Oke, nanti kita lihat. NSAID itu secara kimiawi beragam, begitu pun dengan potensi antiinflamasi dari yang ringan sampai yang kuat ya. Begitupun tadi yang selektivitas terhadap enzim siklooksidinase. Jadi langsung aja ke obat. Nah ini obatnya banyak ya. Tadi dengan beragam efek antiinflamasi. Misal kalau yang paling ringan itu ya ibuprofen, ya, acetaminophen. Kemudian yang lebih kuat tentu ada diclofenac. Ya, kalau mungkin kawan-kawan yang sudah profesi tahunya bukan diclofenac mungkin ya, apa tahunya? Yang mereknya yang sering dipakai. Kalau diclofenac itu, yang sudah populer ya, Cataplan, ya kan? Mungkin tahu Cataplannya tapi nggak tahu isinya apa, bisa jadi ya. Ya kan? Yang sudah profesi saya kira sering bersinggungan dengan Cataplan kan? Mungkin sering meresepkan juga bisa jadi ya. Tapi tadi karena kalau kami di farmasi justru belajar nama kimiawi, kurang familiar dengan merek, teman-teman kedokteran sama kedokteran mungkin sebaliknya ya, lebih familiar dengan branded, tapi bisa jadi kurang tahu apa itu kandungan zat aktifnya ya. Jadi tentu teman-teman sangat penting untuk mengenal kandungan zat aktif dalam obat-obat yang mau diresepkan. Tadi diantaranya untuk menghindari duplikasi peresepan. Nah kalau yang untuk nyeri yang berat biasa digunakan ketorolac karena ini yang ada sediaan parenteralnya ya. Jadi kalau untuk tindakan yang memang pasien sekarang juga mulai banyak digunakan lagi untuk antalgin ya, di rumah sakit digunakan antalgin, tapi saya nggak tahu kalau di kedokteran gigi digunakan tidak sekarang untuk antalgin. Injeksinya ya masih digunakan? Enggak ya, tapi kalau di kasus lain antalgin untuk injeksi masih digunakan. Nah ini tadi yang selektif COX-2 yang derivat koksib ya, dari yang ini yang generasi pertama selekoksib, rofekoksib, kemudian yang generasi kedua. Nah singkat cerita apa sih bedanya antara NSAID yang selektif COX-2 dengan yang non selektif? Tadi kan kalau yang non selektif efek sampingnya itu ke saluran pencernaan. Ya, jadi tadi makanya penggunaannya harus betul-betul dipastikan pasien setelah makan dan pasien tidak ada riwayat ulkus, yang tidak ada ulkus peptikum. Kalaupun ada riwayat ulkus peptikum berarti pasien harus mendapatkan obat-obat gastroprotektor, obat-obat yang bisa melindungi lambung dan ususnya. Berarti ada perlu peresepan obat tambahan. Nah kalau pasien punya riwayat gangguan pencernaan memang lebih aman diberikan yang derivat koksib ini. Nah dia selektif menghambat COX-2, tidak menghambat COX-1. Berarti tidak ada kaitan dengan gangguan pencernaan. Tetapi, ya ini tapinya juga ya, yang selektif COX-2 ini walaupun dia aman untuk saluran cerna, dia itu ternyata punya efek lain ya. Efeknya adalah ke sistem kardiovaskular. Jadi hati-hati kalau pasiennya ada riwayat kardiovaskular, berarti hati-hati meresepkan yang selektif COX-2. Nah itu yang saya sayangkan tuh ya. Saya dapat resep kalau tidak salah tadi koksib dari dokter gigi, tapi dokternya itu nggak nanya dulu saya itu apakah punya riwayat sakit jantung. Mungkin saya masih kelihatan terlalu muda untuk sakit jantung mungkin ya. Jadi nggak nanya gitu kan. Itu pun nggak nanya apakah punya gangguan pencernaan. Langsung aja nulis resepnya tadi koksib gitu ya. Yang merek apalagi yang branded ya, bukan yang generik. Jadi harganya lumayan mahal. Ya, jadi teman-teman tadi ketika meresepkan NSAID, pertimbangan pertama adalah intensitas nyerinya. Nyerinya itu ringan. Kalau ringan ya pasti bisa diberikan ibuprofen yang paling ringan. Yang sedang-sedang ya bisa diberikan asmep ataupun diclofenac ya.
Kalau yang sudah berat ya bisa dikombinasikan antara NSAID bisa dengan paracetamol ya. Kalau memang nyerinya sudah lebih berat lagi ya, tapi tetap nyeri itu diberikan dari yang ringan yang kita perkirakan bisa mengatasi problem nyeri pasien. Nah ini mungkin untuk dosis-dosisnya saya kira gampang lah dihafalkan nanti ya kalau udah biasa meresepkan. Yang penting tadi misal seperti diklofenak, harus hati-hati kawan-kawan nanti memperhatikan diklofenak yang mau diresepkan formulasinya apa ya, karena beda. Sama-sama tablet tapi bisa jadi beda formulasinya. Ada tablet yang immediate release, ada tablet yang dia delay release, ada yang control release, itu harus dipelajari bedanya apa ya. Nanti jadi satu SKS tersendiri nanti banyak kelamaan. Oke, nah sekarang langsung ke antibiotik karena waktu kita terbatas. Mohon maaf, ini saya hanya baca untuk yang kasus pulpitis dan periodontitis apikal ya. Saya baca di sini ternyata antibiotik yang disarankan itu mulai dari amoxicillin, kemudian ada amoxicillin kombinasi dengan asam klavulanat, kemudian juga ada azithromycin, kemudian clindamycin, metronidazole, dan ada doxycycline. Saya baca di paper yang lain ya. Mungkin saya tidak akan bahas tentang bagaimana peresepannya atas dasar kasus, kawan-kawan lebih bisa memahami itu. Saya lebih ke tinjauan antibiotiknya saja yang memang mungkin banyak digunakan pada pengobatan kasus infeksi odontogenik tadi ya. Oke, jadi penggunaan antibiotik sistemik untuk pengobatan pulpitis maupun tadi SIP dan SAP ya. Sistemik apa tadi? Lupa saya. Pokoknya pulpitis itunya ya. Obatnya ada dari derivat penisilin dan cephalosporin, kemudian macrolida dan nicosamid, kemudian metronidazole. Juga ada derivat tetracycline tadi yang belum saya sebutkan ya, yang belum saya tuliskan, maaf. Di antaranya ada doxycycline. Kita lihat beta-lactam. Beta-lactam tadi yang digunakan. Nah ini yang teman-teman mungkin perlu perhatikan ya. Tadi Bu Selvi menyampaikan kayaknya mahasiswa itu tahunya hanya amoxicillin saja. Ya memang bagus ya. Amoxicillin bisa diklaim sebagai antibiotik yang paling aman ya. Jadi mirip dengan paracetamol. Kenapa paling aman? Tentu kalau teman-teman ingat pelajaran tentang mekanisme kerja antibiotik ya. Kan antibiotik itu mekanismenya ada 4 ya. Ada 4 kan ya? Yang sudah belajar antibiotik. Yang pertama adalah yang bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel. Oke, yang kedua menghambat sintesis protein. Ya, yang ketiga menghambat sintesis asam nukleat. Yang keempat yang menghambat atau mengganggu fungsi membran. Ya kan? Kalau dilihat dari mekanismenya, ini yang paling aman tentu adalah yang menghambat sintesis dinding sel, tuh kan? Kenapa kira-kira yang paling aman kok itu? Secara logika, kenapa antibiotik yang paling aman adalah antibiotik yang bekerja menghambat sintesis dinding sel? Ada masih ingat pelajaran biologi SMA? Ada masih ingat biologi SMA? Apakah sel manusia punya dinding sel? Punya? Ragu-ragu punya enggak ya? Jelas tidak punya. Ya sel manusia tidak punya dinding sel. Sehingga antibiotik beta-lactam atau antibiotik yang bekerja menghambat sintesis dinding sel tidak mungkin mempengaruhi sel manusia. Jadi aman untuk manusia karena dia hanya bekerja pada bakteri. Kalau yang menghambat sintesis protein, sel manusia punya protein tidak? Punya, perlu ya kan? Punya sel nuklear? Punya. Membran sel? Apalagi? Ya jadi kalau antibiotik yang 3 itu pasti akan mempengaruhi sel manusia. Ya, jadi tadi makanya ya nggak apa-apa marsepan amoxicillin memang yang paling aman itu, hanya saja memang ya kembalikan ke kondisi pasiennya. Ketika milih antibiotik kalau empiris, kan kawan-kawan pasti milihnya kan empiris ya, tidak berdasar hasil kultur kan nggak mungkin ya kan, masih antibiotik di kultur dulu kasihan pasiennya kan, kalau kasus gigi ya. Kan ada 3 faktor yang saya perhatikan, faktor pasiennya, faktor antibiotiknya, dan faktor patogen yang mungkin menjadi penyebab infeksi. Ya, saya mungkin ini langsung saja.
Jadi pertama ingat bahwa antibiotik beta-lactam itu adalah yang relatif paling aman dibandingkan yang lain. Ya, tadi logikanya dari mekanisme kerjanya. Tetapi memang yang harus diwaspadai adalah reaksi alergi. Ya ini, ya penisilin itu memang aman, tapi dia punya potensi menyebabkan alergi. Terutama kalau diberikan secara parenteral. Ya, makanya harus diberikan dulu. Biasanya ada skin test dulu ya untuk ngetes apakah pasien itu alergi atau tidak dengan antibiotik. Kalau skin testnya ternyata ada ruang, berarti dia alergi. Ya. Oke, jadi ini adalah penisilin yang alami. Ya, dia efeknya itu ada pada cincin beta-lactam. Sehingga penisilin itu akan kehilangan aksinya ketika dia kehilangan cincin beta-lactam. Atau cincinnya tuh sudah tidak lengkap, sudah rusak, ya. Dan ternyata cincin ini memang bisa dirusak oleh bakteri ketika bakteri bisa menghasilkan suatu enzim yang disebut dengan enzim beta-lactamase, ya. Dan ini menariknya, penisilin itu ditemukan sekitar tahun 1936, ya, ditemukan dan digunakan pertama kali. Menariknya ternyata tahun 1940 sudah berkembang bakteri yang resisten terhadap penisilin. Ya, jadi begitu cepatnya bakteri itu menjadi resisten terhadap antibiotik ketika suatu antibiotik semakin sering digunakan. Kenapa sih bakteri perlu menjadi resisten? Apakah salah kalau bakteri resisten? Ya tidak salah, itu hak dia untuk bisa bertahan hidup. Nah, itu yang sering saya berikan contoh ke mahasiswa, ya. Bakteri aja, makhluk yang sangat kecil, yang tidak nampak secara kasat mata, punya semangat yang tinggi untuk bertahan hidup, bisa survive, ya. Datang masalah, datang serangan, oke lah, dia down, ya. Tapi dia akan terus mencoba tetap survive. Itu bakteri loh, saya bilang, ya. Kalian yang segede gini, gitu ya, punya masalah kecil, udah down, malu dong sama bakteri, gitu kan. Bakteri masih cukup besar, apalagi virus, ya kan? Virus lebih kecil lagi kan? Dan dia juga berevolusi terus kan? Tujuannya apa? Untuk dia bisa survive, bertahan hidup. Jadi kalau kita mulai pesimis, down, ada masalah, kemudian harus healing terus, gitu kan ya? Dikit-dikit healing, lalu sama bakteri gitu ya. Bakteri kecil itu aja dapat masalah, dia berusaha untuk bangkit, gitu kan? Sehingga dia bisa menjadi resisten. Jadi jangan salahkan bakteri kalau dia resisten. Memang itu hak dia untuk bisa bertahan hidup. Salahkan kita manusia yang tidak bijak menggunakan antibiotik, ya. Itu pelajaran hidup aja dari yang saya sampaikan ke mahasiswa di antaranya, ya. Masih banyak pelajaran dari antibiotik ini, ya. Pelajaran hidup yang penting. Oke, jadi sampai saat ini beta-lactam sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berkembanglah penisilin yang beragam, ya, dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang awalnya penisilin G itu tidak bisa diberikan per oral karena dia mudah dirusak oleh asam lambung. Setelah dimodifikasi dihasilkan derivat penisilin yang lebih tahan terhadap suasana asam sehingga bisa diberikan secara per oral. Itu yang teman-teman sekarang hadapi amoxicillin, ya. Kalau dulu awal ditemukan nggak ada yang bisa diminum, harus disuntikan, ya, penisilin G atau natural penicillin. Kemudian juga phenoxymethyl penicillin sudah diberikan per oral, ya. Kemudian yang lebih bisa ditoleransi oleh pasien, tidak begitu kuat menyebabkan alergi. Kemudian juga tahan terhadap enzim beta-lactamase. Nah, ini adalah yang penicillin G, yang natural penicillin yang tidak bisa diberikan per oral. Tetapi yang menariknya adalah kalau teman-teman ikuti dunia perantibiotika, ya, pernah saya baca kasus tahun berapa, sekitar 2-3 tahun yang lalu, ada pasien yang sudah resisten terhadap semua antibiotik, gitu ya. Mengerikan sekali itu. Ternyata dia bisa disembuhkan dengan penicillin, gitu. Jadi roda itu berputar lagi, gitu ya. Sampai antibiotik yang terbaru yang ada, ternyata si pasien itu sudah resisten. Ternyata kelewatan ada antibiotik lama, gitu ya, yang masih bisa digunakan. Nah, ini yang nanti di akhir akan saya kampanyekan, ya. Teman-teman sebagai nakes harus punya awareness juga terkait dengan resistensi antibiotik, ya. Oke, ini penicillin V atau phenoxymethyl penicillin. Kalau penicillin V nama lainnya apa?
Sinonimnya tadi ya. Kalau penisilin G, sinonimnya adalah penicillin. Kan ada beberapa penicillin, ada benzil penicillin, ada prokain penicillin, ya. Kalau yang penicillin V ini tadi yang disebut sebagai phenoxymethyl penicillin. Ya, di puskesmas ini digunakan, walaupun mungkin karena asing jadi penggunaannya tidak begitu tinggi. Ini yang teman-teman sangat familiar, ya, yaitu ampicillin, amoxicillin. Ini yang teman-teman mungkin sangat familiar, ya. Tapi kalau yang ampicillin ini jarang digunakan per oral karena dia itu efek sampingnya lebih berat, ya, diare. Oral yang umum digunakan adalah amox. Ya, tapi kalau ampicillin, kalau untuk kasus yang lebih berat perlu parenteral diberikan ampicillin. Mungkin teman-teman juga perlu aware dengan ini, methicillin, ya. Pernah mendengar istilah MRSA? Methicillin resistant Staphylococcus aureus, ya. Ini yang merupakan tantangan besar di dunia kesehatan sebetulnya, ya. Berkembangnya bakteri yang resisten terhadap methicillin. Methicillin merupakan penisilin yang dia sangat aktif untuk menghambat bakteri S. aureus, ya. Coba teman-teman pelajari apa sih bahayanya S. aureus itu, gitu, ya. Kenapa dia itu sering dijadikan sebagai bahan diskusi. S. aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacteroides fragilis itu bakteri yang menjadi ikon untuk masing-masing kelas, gram positif, gram negatif, dan anaerob, ya. Nah, sekarang berkembang bakteri tadi MRSA, ya. Teman-teman harus aware lah, nggak mau, karena ini merupakan salah satu topik di dunia kesehatan. Oke, kemudian yang berikutnya mungkin yang cephalosporin. Teman-teman juga mungkin ada beberapa yang sudah meresepkan, yang sudah profesi, sudah pernah meresepkan cephalosporin. Apa contohnya cephalosporin kalau yang bisa diminum? Contohnya, karena kebanyakan yaitu tidak bisa dengan per orang, harus parenteral, ya. Tapi ada beberapa yang bisa diresepkan, ya, untuk pembelian per orang. Oke, cephalosporin mungkin yang penting kawan-kawan perlu tahu ada sampai saat ini ada 5 generasi cephalosporin. Bedanya apa tiap generasi ini? Semakin generasinya baru, berarti generasi kelima, yang membedakan pertama adalah spektrum antibakterinya, ya. Generasi pertama ini masih lebih dominan spektrumnya terhadap bakteri gram positif, ya. Semakin baru dia semakin melebar ke gram negatif, ya. Kalau mungkin teman-teman pelajari bahwa infeksi di rongga mulut, infeksi di gigi itu kan penyebab utamanya adalah bakteri apa? Bakteri Streptococcus, ya, betul ya, Bu, ya. Yang paling sering kan itu, ya, Streptococcus yang paling sering. Berarti kan itu adalah bakteri gram positif atau negatif? Gram positif, ya kan? Ya, berarti kan diberikan adalah antibiotik yang bisa mengcover bakteri gram positif. Campuran ada bakteri anaerob. Ya, sehingga antibiotik untuk pengobatan infeksi tadi odontogenic itu bisa jadi kombinasi antara antibiotik yang mengcover gram positif dan bakteri anaerob. Kecuali memang ada tanda gejala infeksinya itu mengarah disebabkan karena bakteri gram negatif, ya. Jadi di antaranya generasi ini harus tahu apa bedanya. Semakin baru generasinya sampai yang generasi kelima, dia lebih melebar ke gram negatif. Selain itu tentunya yang generasi lebih baru bisa mengcover bakteri yang sudah resisten terhadap generasi sebelumnya. Ini namanya termisal cefazolin. Ini biasa digunakan untuk profilaksis bedah. Jadi pada kasus sesar, kalau pada kehamilan diberikan cefazolin. Tadi yang ada peroralnya misal cefadroxil, kemudian ada cefuroxim, ya, cefixim. Tetapi memang untuk infeksi gigi itu yang saya baca masih disarankan adalah yang generasi pertama dan generasi kedua, ya. Jangan berikan dulu yang generasi ketiga. Kemudian karbapenem ini hanya tersedia parenteral, walaupun disarankan ini untuk infeksi yang sudah berat, ya, mungkin yang sudah
tindakan operasi yang saya nggak tahu operasi besar di gigi itu seperti apa. Saya belum begitu banyak membaca. Tapi mungkin ada pasien yang perlu diberikan karbapenem kalau sudah bakterinya resisten terhadap cefalosporin. Mungkin yang teman-teman bisa banyak berinteraksi itu selain penisilin, kemudian cefalosporin adalah kombinasi antara cefalosporin, kombinasi beta-lactam dengan beta-lactamase inhibitor. Pernah meresepkan atau membaca antibiotik ini? Yang ada sediaan per oralnya, amoxiclav, augmentin contohnya, ya. Ini adalah kombinasi antara amoxicillin dengan asam clavulanat atau kalium clavulanat. Apa fungsi kombinasi ini? Ingat tadi kelemahan beta-lactam, terutama penicillin, adalah mudah dihancurkan atau mudah dirusak oleh enzim beta-lactamase. Sehingga kalau dia dirusak oleh enzim beta-lactamase akan kehilangan efek antibiotiknya. Nah, asam clavulanat atau kalium clavulanat dia punya kemampuan untuk menghambat aktivitas enzim beta-lactamase. Jadi dia sebagai pelindung terhadap amoxicillin. Sehingga amoxicillin jadi tidak mudah dirusak oleh enzim beta-lactamase. Jadi kalau misalnya kasus resisten terhadap amox sudah sangat cukup tinggi lah ya, maka bisa diberikan tidak hanya amox tapi amox yang sudah dikombinasikan dengan asam clavulanat. Ya, jadi biasanya kombinasi itu adalah 5:1 ya, 500 amoxicillin 100 mg untuk asam clavulanatnya. Itu yang tersedia untuk per oral. Kalau yang lain-lainnya sediaannya semuanya adalah pada terang. Kemudian yang makrolida, kalau tadi yang ada di lain itu adalah ada azitromisin. Yang mungkin teman-teman kenal erythromycin, itu generasi atau obat yang pertama dari makrolida. Tapi sekarang yang disarankan adalah azitromisin karena sudah semakin berkembangnya bakteri yang resisten terhadap erythromycin. Azitromisin yang penting diperhatikan apa? Mungkin langsung ke penggunaannya ya. Erythromycin beda dengan azitromisin. Ya, kalau erythromycin dia harus digunakan setelah makan karena dia bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Tapi azitromisin dia bisa diberikan, harus diberikan sebelum makan. Ya, atau bisa dia memberikan efek yang lebih baik. Kemudian azitromisin juga untuk dosisnya diberikan loading dose dulu. Penggunaan erythromycin digunakan 3-4 kali sehari. Sedangkan azitromisin cukup diberikan hanya 1 kali sehari. Tapi untuk penggunaan hari pertama harus diberikan dosis 500 mg untuk loading dose. Ya, hari berikutnya bisa diberikan 250 mg. Kemudian yang berikutnya ada clindamycin. Ya, clindamycin mirip dengan makrolida, mirip dengan azitromisin, tetapi kelebihannya dia punya kemampuan untuk menghambat bakteri anaerob. Nah, itulah mengapa mungkin di dunia kedokteran gigi ini juga sering diresepkan ya untuk kasus infeksi yang dikhawatirkan melibatkan bakteri anaerob. Kemudian yang berikutnya adalah metronidazole. Ini juga sama ya, dia punya kemampuan menghambat bakteri anaerob. Tetapi dia sebetulnya kalau dalam penggunaan umum biasa digunakan untuk pengobatan infeksi amoeba, infeksi protozoa, dan juga untuk pengobatan gangren, ya, abses yang tidak hanya pada gigi tapi pada kasus tadi pasien DM yang mengalami yang gangren bisa diberikan metronidazole. Nah, ini yang tadi akhirnya saya akan harus sampaikan. Kenapa ini penting? Karena antibiotik itu merupakan salah satu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia. Ya, kalau teman-teman baca sejarah antibiotik, sebelum antibiotik ditemukan begitu tingginya kasus kematian akibat infeksi. Ya, setelah antibiotik ditemukan, kemudian turunlah ya kasus kematian karena infeksi. Sehingga sekarang mungkin yang banyak penyebab itu adalah kardiovaskular, ya, cancer, karena sudah kita punya antibiotik. Tetapi yang ternyata menarik, antibiotik ini semakin lama semakin tidak bisa digunakan.
karena banyaknya bakteri yang sudah resisten. Tadi resisten akan terjadi pertama ketika peresepan itu tidak tepat. Ya, pasien tidak perlu antibiotik tapi diberi antibiotik. Atau pemberian dengan dosis dan durasi yang tidak tepat. Misal durasi yang harusnya 7 hari hanya diberikan 3 hari, maupun kualitas si bakteri itu. Nah, penggunaan antibiotik itu bisa mengganggu keseimbangan flora normal, di samping akan membuat si bakteri itu belajar. Tadi kan, kalau dia udah pernah ketemu antibiotik kan dia juga akan belajar. Oh, ini antibiotik tuh, ya kerjanya begini. Ada kawan-kawan yang mati, ya saya akan belajar gimana caranya bertahan dari antibiotik ini. Sehingga ketika dia betul-betul real terjadi infeksi, dia sudah tahu bagaimana cara menghindari antibiotik. Maka terjadilah resistensi. Pasien tidak bisa diobati dengan antibiotik yang kita berikan, harus digunakan yang lebih poten lagi. Yang pasti harganya itu lebih mahal. Bahkan tadi tidak diberikan per orang, harus diberikan secara parenteral. Ya, jadi ini adalah kampanye yang sudah 10 tahun yang lalu sudah digaungkan. Kita harus hati-hati semakin bijak menggunakan antibiotik karena ya, we are facing a post-antibiotic era. Kita harus siap-siap memasuki era kehidupan tidak ada lagi antibiotik. Bukan tidak ada antibiotik, tapi antibiotik itu banyak, tapi sudah tidak ada lagi yang bisa memberikan efek terapi yang dan ini sudah terjadi sebetulnya. Ya, kayak kasus kematian artis saya ikuti itu tahun 2021 atau 2022 saya lupa. Dia meninggal karena infeksi bakteri yang tidak bisa diobati dengan antibiotik. Kenapa? Karena semua sudah resisten. Ya. Kayaknya kita kayak jauh, tapi sebenarnya di depan mata. Ya, kalau teman-teman apalagi kalau di rumah sakit. Ya. Nah, ini contohnya kasus di Amerika saja. Ya. Jadi ada sekitar 2,8 juta infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang sudah resisten per year, ya, per tahun. Dan tentu ini akan semakin meningkatkan risiko kematian, dan yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kebutuhan untuk biaya perawatan kesehatan. Mungkin itu Bu Septi dan teman-teman mahasiswa, mohon maaf kalau menjenuhkan ya kuliahnya. Mungkin dengan diskusi bisa lebih banyak hal yang kita bicarakan. Untuk itu saya kembalikan dulu ke Septi. Just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around, that's what I always say.